Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam teman-teman semua. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin saat ini menyaksikan presentasi saya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Siombing dengan NIM 2101011140132. Saat ini saya akan menjelaskan dari apa yang saya ketahui tentang studi kasus value engineering yang berdasarkan tugasnya sesuai dengan NIM, yang mana saya ditempatkan menjelaskan tentang Robert Street Improvement. Di sini kita bisa lihat Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Di sini ada foto gambar dari lokasi proyek tersebut, yang mana dari Robert Street Runway Hagway 952 ini merupakan rute transportasi utara ataupun selatan utama melalui pusat kawasan bisnis komersial di Saint Paul Barat dengan panjang rute sekitar 2,4 mil yang diklasifikasikan sebagai jalan arteri sekunder dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota. Robert Street adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir yang diizinkan di setiap sisi dan volume lalu lintas harian mencapai 16.000 kendaraan. Di sini akan saya jelaskan tentang deskripsi proyeknya. Laporan rekayasa nilai value engineering ini merupakan peristiwa penelitian yang dilakukan untuk Departemen Transportasi Minnesota yang difasilitasi oleh HDR Engineering-nya. Subjek studi value engineering adalah tahun 1952 perbaikan Robert Street. Penelitian ini dilakukan 13 September 2013. Pada saat dilakukan penelitian, proyek berada pada tahap desain dengan progres 60%. Dengan perkiraan biaya konstruksi adalah sebesar 22 juta US dollar. Tujuan dari proyek ini ialah untuk mengkonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Amerika dengan disabilitas Act atau ADA. Proyek ini akan mengkonversi jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan ke utara Butler Street dengan menghapus tempat parkir, menambahkan jalur berbelok dan juga trotoar. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang ruang lingkup dari studi value engineering-nya. Ruang lingkup value engineering digunakan untuk memverifikasi atau juga meningkatkan konsep yang diusulkan untuk proyek tersebut. Untuk menyelesaikan ini, maka tim value engineering mendapatkan ada 5 poin di sini. Yang pertama itu menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja dari value engineering tersebut. Nah, yang kedua, kita melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh. Kemudian kita bertukar pikiran dan mengevaluasi kemungkinan peluang dari perbaikan tersebut. Yang keempat, kita mencari pendekatan baru yang lebih inovatif untuk konstruksi dan pengendalian lalu lintas ini. Dan yang terakhir, mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang dari penghematan biayanya. Di sini kita juga akan saya jelaskan bagaimana batasan dan pengendalian keputusan. Sebagai bagian dari pengarahan proyek, terdapat kendala proyek yang sebagai keputusan pengendalian yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan suatu kemungkinan alternatif. Yang pertama itu jalan setapak 80 kaki. Yang kemudian juga proyek harus sudah selesai sebelum April 2014. Dan yang ketiga, menjaga 2 jalur dalam satu arah di Robert Street selama konstruksi dan jalan memutar ke arah yang lain. Kemudian kita harus menjaga akses ke bisnis selama konstruksi. Kemudian memelihara jalan memutar bypass selama konstruksi. Memelihara juga jalan memutar bus selama konstruksi. Memelihara jalur pejalan kaki selama konstruksi. Kemudian di sini ada proses analisis value engineering-nya. Dalam analisis studi value engineering ini dilakukan beberapa tahap dengan menggunakan beberapa alat dalam keberjalanannya, yaitu cost modelnya, performance atributnya, performance atribut matriksnya, function analisisnya, diagram phase-nya, dan juga evaluasi beserta rekomendasinya. Ketua tim value engineering ini menyiapkan cost model dari perkiraan biaya yang diperkirakan tim. Di sini bisa mungkin kita lihat ada diagramnya. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan raya lebih dari 50% proyek. Nah, performance atribut seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini ada tabel juga, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Atribut-atribut kinerja terdiri dari operasi lalu lintas utama, operasi lokal,
pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan juga jadwal proyek. Kemudian performance atribut the matrix. Di sini udah ada juga nih tabel-tabelnya. Atribut ini dibandingkan secara berpasangan dengan mengajukan pertanyaan mana yang lebih penting bagi tujuan yang dimasukkan kebutuhan proyek tersebut. Ada kode huruf di sini, ada A, B, sampai F. Kemudian saya akan menjelaskan function analysis. Didefinisikan dalam pernyataan kata-kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek secara maksimal. Tujuannya ini untuk mengurangi tabrakan, memperbaiki citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi dari kemacetan, dan meningkatkan vitalitas ekonomi. Diagram phase. Teknik sistem analisis fungsional atau disebut diagram phase. Mengatur fungsi-fungsi dalam urutan yang logis yang jika dibaca dari kiri ke kanan. Fungsi menjawab pertanyaan seperti how, why. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah yang terjadi pada saat sesama atau yang disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Hal ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek yang mana fungsi menawarkan peluang terbaik untuk meningkatkan biaya ataupun kinerja tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat tadi saya ada tanya how, when, why. Di sini tergambar semua prosesnya dari diagram yang saya tunjukkan. Kemudian kita bisa lanjut. Spekulasi ataupun kreativitas. Selama fase spekulasi dan kreativitas dalam perencanaan kerja, tim value engineering bertukar ide, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, yang melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan dari informasi yang tersedia, yang diberikan kepada mereka di waktu mereka studi, dan dengan mempertimbangkan kendala dengan keputusan pengendalian yang juga diberikan kepada mereka. Ide-ide yang tercantum di bawah ini sesuai dengan fungsi yang dipertimbangkan. Yang pertama itu fungsinya itu menjaga lalu lintas melalui koridor. Yang kedua, di sini kita lihat menjaga lalu lintas arah bisnisnya kemana. Yang ketiga, memindahkan utilitas, dan terakhir meningkatkan kemampuan dari konstruksi. Evaluasinya, gagasan berperingkat tinggi, 4 atau lebih tinggi. Namun tim memberikan deskripsi singkat justifikasi untuk mendukung peringkat rendah. Nilai rating ditunjukkan di bawah ini. 5 peluang besar, 4 peluang bagus, 3 pertimbangan desain, 2 penurunan kecil, 1 penurunan nilai utama, dan catat fatal. Nah, di sini ada hasil evaluasinya, kemudian rekomendasinya, sesuai nomor tadi saya bilang. Nah, rekomendasinya juga ada. Nah, jadi untuk membandingkan dan membedakan potensi peningkatan nilai, rekomendasi individu adalah dibandingkan dengan proyek dasar untuk semua atribut. Rekomendasi lagi. Nah, di sini ada rekomendasi penelitian, mungkin bisa kita lihat secara bersama di sini. Perbandingan biaya mencerminkan tingkat rincian yang sebanding seperti dalam perkiraan yang sudah diperkirakan dari tim value engineering tersebut. Hasil penelitian ini disajikan sebagai rekomendasi utama untuk konsep asli atau dari baseline-nya. Nah, jadi kesimpulannya, dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan 5 lah alternatif yang dapat kita gunakan dalam proyek ini untuk meningkatkan kinerja sekaligus menghemat biaya yang dikeluarkan. Yaitu yang pertama, penggunaan barel pada lalu lintas. Kemudian juga rapat mingguan kontraktor ataupun bisnisnya. Pemindahan keperluan, utilitas pertama dan juga di awal, mitigasi risiko kontrak utilitas terpisah, dan inovasi dari kontrak. Setelah diserahkan kepada Departemen Transportasi Minnesota, hanya 4 alternatif yang dapat diterima dari berbagai pertimbangan, dengan 1 diantaranya diterima bersyarat. Dari hasil analisis didapatkan perkiraan cost saving sebesar 0,20 US dollar dan nilai improvement-nya sebesar 3-11% dari performance existing-nya. Mungkin sekian dari informasi yang bisa sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas ilmunya Bapak dan Ibu dosen. Semoga saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih.